G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut? Kak Jenis, Kalian mau kemana? Kak Jenis, kami mau ke sekolah minggu. Hari ini kan hari Minggu. Ayo nih Kak, ayo ikut kami yuk. Kalau gitu mau dong, ikut dong. Oh iya, musik. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut? Oke, udah sampai. Nah, adik-adik udah siap belum untuk beribadah? Kalau gitu, sekarang kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita dimulai dengan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Semuanya bisa angkat tangan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Adik-adik, mari kita berdoa. Adik-adik bisa lipat tangan dan tutup matanya ya. Ikuti kakak berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih ya Tuhan, hari ini Hari ini kami boleh kami boleh datang ke hadirat-Mu datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, Bimbing kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus, Yesus. kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kasih Tuhan selalu bertambah di dalam hidup kita. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Kasih Tuhan itu lebih dalam dari lautan dan lebih lebar dari bumi ini. Kasih Tuhan juga tinggi sekali, lebih tinggi dari apapun. Mari kita naikkan pujian, bertambah-tambah kasih Yesus dalamku.
Kredo kita hari ini diambil dari perintah ke-7 dari 10 perintah. Mari kita berdiri dan bersama-sama kita membacakan kredo kita hari ini. Perintah ke-7 dari 10 perintah Allah. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. The 7 commandments of the 10 commandments. Exodus chapter 20 verse 14. You shall not commit adultery. 十诫的第7诫，出埃及记20章14节，不可奸淫。 Oke, Ellen sama Kak Yoga, tahu gak Tuhan Yesus itu memberikan siapa dalam hati kita bisa membimbing hidup kita? Ellen tahu. Oh, apa itu Ellen? Roh Kudus. Wah, benar sekali Ellen. Oh, jadi Kak, kalau dalam hati kita ada Roh Kudus, berarti hidup kita memiliki Roh Kudus ya Kak? Buah roh ya Kak? Iya, benar sekali, memiliki buah roh. Karena ada Roh Kudus dalam hati kita, hidup kita bisa menghasilkan buah roh. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini, Sengling Ti Guo Zi. 'Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pimpin hati kami, telinga kami bisa fokus mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tolong! Siapapun itu! Tolong! Tolong! Apa itu? Duh, kasihan sekali dia. Siapapun itu! Aduh, aku bantuin nggak ya? Tolong saya! Nanti dia malah takut sama aku. Aduh, kasihan dia. Udahlah, aku tolongin aja. Tolong saya! Makasih. Sama-sama. Kamu kan si ikan itu. Nanti kamu makan saya. Aduh, tenang. Aku nggak akan makan kamu. Kalau aku mau makan kamu, tidak mungkin aku menolong kamu. Sama aja. Saya tetap takut.
takut. Pergi kamu sana. Tunggu. Makasih ya. Sama-sama. Sekarang kita jadi teman ya. Oke. Kira-kira bagaimana ya kelanjutan dari nabi yang sudah aku telan itu? Apakah dia akan melakukan perintah Tuhan? Yunus, bangunlah dan pergilah ke Niniwe, dan sampaikanlah kepada mereka seruan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun berjalan menuju kota Niniwe. Kalian tahu, kota Niniwe itu adalah kota yang sangat besar dan butuh 3 hari lamanya untuk mengitari kota itu. Tetapi Yunus hanya mengitari kota itu selama 1 hari. Dengan kata lain, bisa jadi Yunus tidak memberitahukan kepada seluruh rakyat di Niniwe tentang apa yang Tuhan suruh dia sampaikan kepada rakyat Niniwe. Yunus. Sesampainya di kota Niniwe, Yunus pun menyampaikan pesan Tuhan dengan setengah hati. Dengarkan hai kalian semua, 40 hari lagi ini akan ditunggang balikan. Dengarkan itu, 40 hari lagi negara ini akan ditunggang balikan. Dengarkan, 40 hari lagi negara ini akan ditunggang balikan. Dengarkan itu, 40 hari lagi negara ini akan ditunggang balikan. Kabar ini pun sampai ke telinga Raja Niniwe. Tuanku, kenapa? Tuanku Raja. Kenapa? Tuanku, sekarang semua rakyat Niniwe sudah berpuasa. Dan mereka menggunakan kain kabung setelah mendengar kabar dari seorang nabi Tuhan bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota kita. Apa? Seluruh Niniwe? Ya tuanku. Baiklah, bawakan aku kain kabung dan abu juga. Dan tuanku, kabarkanlah kepada seluruh rakyat kota ini untuk tidak makan dan minum, termasuk hewan, ternak dan manusianya juga. Pastikan semuanya harus berselubung dengan kain kabung dan memohon ampun pada Tuhan. Siapa tahu Tuhan Allah dapat mengampuni kita semua kota ini. Semua rakyat di Niniwe melakukan apa yang raja perintahkan. Mereka semua berpuasa, bahkan lembu sapi, kambing domba pun berpuasa. Mereka juga menggunakan kain kabung dan dengan kerasnya mereka memohon pengampunan kepada Tuhan. Kami tahu kami salah. Kami hanyalah debu.
Ketika Tuhan melihat apa yang Niniwe lakukan, yaitu bagaimana mereka bertobat, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka. Dan akhirnya Tuhan mengampuni mereka. Melihat itu, Yunus sangat kesal dan berdoalah dia kepada Tuhan. Tuhan, bukannya aku udah bilang aku gak senang kau menyalahkan Niniwe. Makanya aku lari ke Tarsis. Memang engkau Tuhan yang penyayang dan pengasih. Tapi aku tidak senang kau menyalahkan Niniwe. Lebih baik aku yang mati, Tuhan, daripada aku melihat Niniwe diselamatkan. Yunus, layakkah kamu marah? Tuhan, tapi aku tidak senang kau menyelamatkan Niniwe. Nah, adik-adik sudah lihat ya ceritanya ya. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi orang-orang berdosa, terutama orang-orang di Niniwe. Nah, dari semula Tuhan ingin orang-orang Niniwe itu bertobat. Tapi kita lihat di cerita apa yang terjadi. Nah, Yunus tidak senang ya. Dia tidak mau pergi karena hatinya penuh dengan kebencian. Dia merasa hanya bangsanya saja yang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Maka dari itu, Yunus tidak bisa menyampaikan pesan Tuhan dengan baik. Karena hatinya marah, hatinya sebel kalau Tuhan itu menyuruh bangsa Niniwe untuk bertobat. Nah, minggu depan kita mau lihat apa sih yang Tuhan mau ajarkan kepada Yunus, bagaimana cara dia bisa mengasihi orang-orang Niniwe. Nah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk melihat beberapa gambar ya. Coba kita lihat gambar yang ada di sini. Kira-kira kalau adik-adik lihat gambar ini, bagaimana perasaan adik-adik? Kayaknya gambarnya serem sekali ya, menakutkan. Kenapa sih kok banyak sekali binatang-binatang? Lalu ada hati manusia, lalu kok ada burung, ada malaikat. Nah, lihat gambar yang pertama itu menunjukkan semua dosa-dosa yang ada di dalam hati manusia. Nah, kalau kita lihat yang pertama ada burung merak. Burung merak itu menunjukkan kesombongan. Nah, coba adik-adik lihat hati kita masing-masing ya. Coba kita lihat, ingat-ingat. Pernah tidak kita merasa sombong? Mungkin ketika nilai kita lebih tinggi dari teman kita jadi sombong. Atau mungkin ketika kita punya berkat yang lebih dari Tuhan, kita juga sombong. Atau apalagi ya, coba adik-adik pikir, pernah tidak adik-adik berpikir seperti itu ya? Kayaknya orang lain tidak lebih hebat, aku lebih hebat. Nah, kalau ada apa lagi, kita lihat, oh ada ular. Ular itu melambangkan kebohongan. Nah, coba adik-adik ingat-ingat, pernah tidak ya? Di dalam hati kita orang lain tidak tahu. Kita tahu kita tuh bohong. Kita bohong sama orang tua kita. Mungkin nilai kita gak sebaik itu, kita bohong. Enggak kok, nilaiku bagus. Atau kita bohong. Aku udah kerjain PR lah. Tapi kita bohong. Atau kita bohong sama teman kita. Nah, pernah tidak? Coba adik-adik ingat-ingat ya. Kalau ada, kita nanti boleh cerita sama Tuhan. Lalu apa lagi? Ada babi. Ya, di situ ada gambar babi. Babi itu menunjukkan hawa nafsu. Nah, apakah adik-adik pernah terpikir hal-hal yang sebenarnya kita tidak boleh pikirkan, yang Tuhan tidak senang, tapi kita mungkin melihat, kita memikirkan, atau kita mengeluarkan kata-kata juga yang tidak baik seperti itu. Ya. Coba pikir-pikir, pernah tidak ya? Lalu apa lagi? Oh, ada kura-kura. Nah, kura-kura ini melambangkan orang yang malas. Nah, misalnya mama bilang, ayo sudah waktunya bangun, harus sekolah. Tapi kita malas, kita tidak mau. Atau ini sudah waktunya sekolah minggu, ayo siap-siap. Kita tidak mau. Atau mama bilang, ayo harus rajin baca Alkitab. Kita juga tidak mau, kita malas ya. Kita seperti kura-kura. Lalu apalagi? Ada kambing. Nah, kambing itu melambangkan apa sih? Kambing itu melambangkan keras kepala.
Kalau misalnya ya Tuhan tegur di dalam hati kita misalnya, ya ayo kamu sudah berdosa. Tapi kita pura-pura tidak mau mengaku ya, enggak kok Tuhan, aku enggak berdosa, aku masih benar. Oh mama tegur kita nggak mau ditegur. Kakak sekolah minggu tegur kita nggak mau ditegur ya. Nanti kita penuh dengan keras kepala. Kita menjadi orang yang sangat sulit untuk ditegur. Lalu ya, lagi ada harimau menunjukkan orang yang suka marah-marah. Pernah nggak adik-adik? Coba ingat-ingat, pernah marah sama siapa aja ya? Kalau misalnya disuruh, ayo mandi, udah waktunya mandi, jangan main game. Kita marah sama mama kita ya. Nah, ini seperti juga Yunus ya, dan kita semua. Ketika kita semua punya dosa di dalam hati kita menjadi orang yang sangat sulit ya, seperti Yunus yang marah-marah ketika bangsa Niniwe bertobat. Lalu dia tidak suka, dia dendam, ya, dia dengki, malahan dia menyalahkan Tuhan ya, kenapa Tuhan suruh mereka bertobat. Nah, kita juga coba ingat-ingat, pasti kita pernah seperti itu ya. Nah, kita membuat dosa-dosa itu bertata di atas kita ya, bukan Tuhan yang ada di dalam hati kita, bukan Tuhan yang menjadi Tuhan, tapi dosa-dosa itu. Nah, lihat di tengah-tengah ada gambar siapa? Oh, di tengah-tengah itu ada gambar iblis ya, yang bertata di atas hati kita. Jadi ketika kita menyimpan semua dosa itu di dalam hati kita, iblislah yang jadi Tuhan atas hati kita. Nah, adik-adik mau tidak? Lihat, Roh Kudus dan Tuhan berada di luar, bukan di dalam hati kita loh. Tapi ya, ketika kita minta Tuhan masuk ke dalam hati kita untuk mengusir semua dosa-dosa itu, kita lihat ya, gambar kedua ketika diusir. Lalu gambar ketiga apa yang terjadi? Hati kita jadi dikuasai oleh Tuhan. Ya, gambar ketiga, Tuhan sekarang sudah ada di dalam hati kita, binatang-binatang itu sudah di luar. Dosa-dosa itu sekarang semua sudah di luar ya, jadi Tuhan yang sudah ada di dalam hati kita. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan ada di dalam hati kita? Lihat gambar keempat, hidup kita menjadi dibenarkan ya, dan kita berpusat kepada Kristus. Apa yang terjadi sih kalau hidup kita sudah dibenarkan dan hidup kita dipusatkan kepada Kristus? Ya, gambar yang selanjutnya ya, hati kita menjadi suci kembali dan hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi pasti kamu selalu merasa damai. Kalau kamu penuh dosa, hatinya banyak salah ya, banyak hal yang tidak benar. Tapi ketika Tuhan ada di dalam hati kita dan Tuhan menjadi pusat hidup kita, hati kita kembali disucikan, hati kita penuh damai sejahtera, dan hidup kita bisa berbuah. Sehingga gambar yang terakhir kita lihat ya, orang-orang di sekitar kita juga bisa melihat kalau hidup kita itu berkemenangan. Artinya kita sudah tidak bisa lagi dikuasai dosa. Dosa-dosa itu malahan kita yang berkuasa ya. Nah, kita orang-orang di sekitar kita bisa lihat Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Hidup kita bisa berbuah, hidup kita berkemenangan, dan mungkin orang-orang di sekitar kita juga bisa jadi ikut percaya sama Tuhan. Nah, seperti ayat hafalan kita ya di Amsal pasal 10 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, satu kali lagi ya. Amsal pasal 10 ayat ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Semoga adik-adik hari ini belajar ya dari cerita Yunus, kalau kita mau punya hati yang mengasihi, hati yang bukan membenci, hati yang benar-benar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita orang-orang berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar cerita tentang Yunus, bagaimana Tuhan begitu mengasihi orang-orang berdosa, khususnya orang-orang di Niniwe dan setiap kami yang berdosa. Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti Yunus yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan kemarahan, yang penuh dengan iri hati dan dengki. Tapi kami mau menjadi seperti Tuhan yang penuh kasih, yang mau mengampuni, yang mau mengasihi
sehingga orang-orang di sekitar kami pun boleh merasakan kasih Tuhan dan mereka boleh mengenal Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kiranya lagu ini dapat menjadi doa kita. Memiliki hati seperti hati Tuhan, memiliki mata yang memandang seperti Tuhan memandang. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Berikan Ku Hati. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa transfer ke rekening gereja, jangan lupa masukkan angka 11 ya di akhirnya. Dan juga bisa diantar melalui amplop dan diantarkan ke kantor TU gereja. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai ya. Ibadah doa Bapa Kami bisa dipimpin oleh Aileen, dan doa berkat akan dipimpin oleh Bu Maria. Mari kita berlutut. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom comes. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Anak-anak, mari lipat tangan dan tutup mata. Kiranya Allah memberikan roh yang baru, hati yang baru di dalam batin anak-anak. Jauhkan hati yang keras dan diberikan hati yang taat. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Bye-bye. Dah.